Tahukah kamu bahwa bangsa Indonesia dahulu memiliki seorang ulama yang sangat termasyhur? Beliau adalah Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Haji Mahrus Ali lahir di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 1906 atau 1907 menurut beberapa sumber. Beliau merupakan anak bungsu dari 9 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Said. Semasa kecil, Mahrus, disebut Rusdi, telah menunjukkan bakat kepemimpinan dan semangat belajar yang tinggi, menuntut ilmu agama di surau pesantren milik keluarganya di Cirebon. Pada usia 18 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Kiai Mukhlas, kakak iparnya. Disinilah ketertarikan dan kecakapannya dalam bidang nahwu makin berkembang. Selain pengajian, beliau juga belajar silat dari Kiai Balya, ulama pencak silat ternama asal Tegal Gubug, Cirebon. Pada tahun 1927, saat masih di Tegal, Kiai Haji Mahrus menunaikan ibadah haji. Sekitar tahun 1929, beliau melanjutkan pengajian ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah, di bawah asuhan Kiai Haji Kholil. Setelah kurang lebih 5 tahun studi intensif, sekitar 1936, Kiai Mahrus pindah ke pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Di Lirboyo, beliau awalnya berniat mondok singkat, namun karena kecerdasan dan kedalaman ilmunya, beliau justru diangkat menjadi pengurus pesantren dan mengajar kitab-kitab kuning, tanda penghormatan dari Kiai Haji Abdul Karim, pengasuh Lirboyo kala itu. Selama di Lirboyo, Kiai Haji Mahrus tak pernah lelah menuntut ilmu. Beliau rajin tabarukan ke pesantren-pesantren besar lain seperti Tebuireng, Jombang, Watu Conggol, Magelang, Langitan, Tuban, dan Sarang, serta Lasem, Rembang. Pada tahun 1938, beliau menikah dengan putri Kiai Haji Abdul Karim, bernama Zainab, yang juga makin mengokohkan keterikatannya dengan pesantren. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan memimpin Lirboyo. Di bawah kepemimpinan mereka, pesantren mengalami konsolidasi dan perkembangan pesat. Terobosan penting terjadi pada tahun 1966 ketika IAIT, Institut Agama Islam Tribakti, didirikan, cikal bakal perguruan tinggi Islam pertama yang diasuh pesantren. Kiai Haji Mahrus juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia terlibat dalam pengiriman santri Lirboyo untuk menghadapi sekutu di Surabaya dalam Perang 10 November, yang kemudian turut melahirkan embrio Kodam 5, Brawijaya. Beliau juga mengambil peran dalam penumpasan PKI di sekitar Kediri pasca kemerdekaan. Dalam ranah organisasi, beliau menapaki jabatan strategis di NU. Kiai Haji Mahrus menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur selama hampir 27 tahun dan diangkat sebagai Mustasyar PBNU pada 1985. Selain itu, ia menjabat Rektor Universitas Tribakti dan penasihat Pangdam 5 Brawijaya. Tahun 1985 menjadi masa duka. Istri beliau, Nyai Hajah Zainab, wafat pada 4 Maret karena tumor kandungan, yang kemudian memengaruhi kondisi kesehatan Kiai Haji Mahrus. Pada 26 Mei 1985, 6 Ramadan 1405 Hijriah, beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Soetomo, Surabaya pada usia 78 tahun.